selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya mau bikin kroket yang lembut banget. Isinya daging ayam dan sayur. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ada 500 gram kentang yang sudah dicuci bersih. 500 gram adalah berat bersih. Kemudian dikukus sampai setengah matang. 2 buah wortel. Di sini saya menggunakan pisau cantik dan tajam sekali keluaran dari stand cookware. Pisau ini tidak mudah lengket pada makanan. Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih digeprek dan setengah siung bawang bombay diiris-iris. Teman-teman, untuk isiannya ini bisa dipakai 1,5 resep kulit atau kentang. Jadi 700 sampai 800 gram. Lalu ada 200 sampai 250 gram daging ayam. Saya pakai bagian dada. Dicincang halus. Super tajam banget kan teman-teman pisaunya. Jadi ini saya pakai pisau aja. Lalu bumbunya ada garam, kaldu bubuk, dan lada serta saus tiram. Kentang yang tadi dikukus sudah setengah matang, kemudian digoreng sampai matang. Setelah matang diangkat lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan langsung ditumbuk ya kentangnya. Jadi panas-panas langsung ditumbuk. Masukkan 1 sampai 2 sendok makan susu bubuk, kemudian garam, kaldu bubuk, dan sedikit lada. Lalu dicampur-campur, kalau kurang lembut, diulek lagi sebentar. Setelah itu tambahkan setengah bagian dari kuning telur, kuningnya saja. Jangan semua ya, setengah bagian. Kemudian masukkan ke dalam kentang dan tambahkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna. Dicampur lalu diaduk-aduk sampai semuanya rata. Sisihkan dahulu, sekarang saya akan bikin isiannya. Tumis bawang putih dan bawang bombay ke dalam sedikit minyak goreng sampai layu. Setelah layu, masukkan daging ayam cincang. Setelah berubah warna, masukkan wortel yang sudah diiris-iris. Diaduk-aduk. Tambahkan garam, kaldu bubuk, kemudian lada. Lalu saya menambahkan saus tiram, kurang lebih 2 sendok makan. Dimasak lagi sampai semuanya empuk. Supaya matangnya sempurna, tambahkan sedikit air. Lalu diamkan sampai semuanya matang. Nah, biar warnanya kecoklatan, saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Tapi ini sesuaikan dengan selera ya teman-teman, boleh pakai, boleh tidak. Terakhir masukkan larutan 2 sendok makan tepung terigu serbaguna dan sedikit air matang. Lalu diaduk-aduk lagi sampai semuanya matang. Kalau sudah matang, diamkan sampai dingin. Kemudian saya akan menghaluskan tepung panir supaya lebih halus lagi menggunakan chopper kesayangan dari Mito Chiba Elektronik, kodenya CH200.
chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Jadi, bikin kerjaan di dapur tuh cepet banget. Sudah siap, ada isian, kemudian ada kulit kentang. Maksudnya kulit adonan kentang ya. Diambil kurang lebih masing-masing 30 gram, dipipihkan, lalu diisi dengan isiannya. Ditutup rapat dan dibentuk lonjong memanjang atau oval. Selesai, ini adalah sisa dari 1 butir telur tadi. Kemudian isiannya masih lebih ya, masih lebih banyak. Celupkan ke dalam kocokan telur, kemudian pindahkan ke tepung panir atau tepung roti yang sudah dihaluskan. Begini seterusnya sampai selesai, kemudian dibaluri dengan tepung roti. Sudah selesai teman-teman, boleh disimpan dulu di dalam kulkas kurang lebih 10 menit. Kemudian diamkan sampai suhu ruang, lalu digoreng dengan api kecil minyak panas. Kalau warnanya sudah kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Teman-teman, usahakan jangan terlalu banyak mengaduk, cukup 1-2 kali saja. Setelah itu, ditiriskan benar-benar sampai minyaknya turun. Biar penampilannya cantik, diberi kertas roti atau cetakan kue bolu. Mari kita coba, ini lembut banget teman-teman. Tipsnya, apinya jangan terlalu besar ya saat menggoreng. Wow, buat ide jualan ataupun ide arisan, bahkan menu sehari-hari. Selamat mencoba, salam sehat, sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estepiani.